Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahar Limausya dengan NPM 2210631050021 dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Di sini ada dua pokok pembahasan materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu materi mengenai relasi yang terdiri dari definisi relasi, representasi relasi, sifat-sifat relasi biner, dan mengkombinasikan relasi. Untuk materi yang kedua yaitu fungsi, yang terdiri dari definisi fungsi, inverse fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi khusus. Yang pertama yaitu materi relasi. Di sini ada definisi relasi, yaitu hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian Kartesian. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasinya seperti ini, R subset A kali B. A, RB adalah notasi untuk A, B elemen dari R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Lalu A, R, tapi ada garisnya, B adalah notasi untuk A, B bukan elemen dari R, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Yang selanjutnya himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Sebagai contoh, misalkan himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, lalu himpunan B yang anggotanya A, B. Maka A kali B itu akan sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Nah, di sini ada contoh yang kedua, misalkan himpunan P yang anggotanya 2, 3, dan 4, lalu himpunan Q yang anggotanya 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q elemen dari R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R-nya sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai representasi relasi. Jadi, relasi dapat disajikan menggunakan yang pertama yaitu tabel. Jika relasi disajikan dengan tabel, maka kolom pertama menyatakan daerah asal dan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Nah, di sini ada contoh, misalkan himpunan P yang anggotanya 2, 3, dan 4, lalu himpunan Q yang anggotanya 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q elemen dari R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R-nya sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, 3,5. Nah, jika disajikan menggunakan tabel, gambarnya akan seperti ini, di mana kolom pertama ini merupakan daerah asal, lalu kolom kedua merupakan daerah hasil. Yang selanjutnya, relasi dapat disajikan menggunakan matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A yang anggotanya A1, A2, sampai dengan AM ke himpunan B yang anggotanya B1, B2, sampai dengan BN. Relasi R disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. Nah, matriksnya seperti ini, di mana A1, A2 sampai dengan AM ini merupakan himpunan A, lalu B1, B2 sampai dengan BN ini merupakan himpunan B. Nah, didapatkan M11, M12 sampai dengan M1N, M21, M22 sampai dengan M2N, lalu M1, M2, MN.
di mana MIJ akan bernilai 1 jika AI, BJ itu merupakan elemen dari R. Lalu MIJ akan bernilai 0 jika AI, BJ itu bukan merupakan elemen dari R. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan P yang anggotanya 2, 4, 8, 9, 15, dan B yang anggotanya 2, 3, dan 4, relasi R dari P ke Q, ini mohon maaf ya teman-teman, ini Q, didefinisikan sebagai P, Q elemen dari R. Jika P habis membagi Q, maka R sama dengan 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, dan 8,4. Nah, jika disajikan menggunakan matriks, akan seperti ini gambarnya. Di mana 2, 4, 8, 9, 15 ini merupakan himpunan dari P. Lalu 2, 3, dan 4 ini merupakan himpunan dari Q. Di mana kita perhatikan di sini 2 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 2 ini ada ya di himpunan R, maka jika ada di himpunan R akan bernilai 1. Jika tidak ada di himpunan R akan bernilai 0. Nah, perhatikan di sini 2 berpasangan dengan 2 ada di himpunan R, berarti akan bernilai 1. Lalu 2 berpasangan dengan 3 itu tidak ada di himpunan R, maka bernilai 0. Lalu 2 berpasangan dengan 4 juga tidak ada di himpunan R, akan bernilai 0, dan seterusnya. Lalu relasi dapat disajikan menggunakan graf berarah. Representasi relasi dengan graf berarah merupakan representasi relasi secara grafis. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, simpul, vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Dengan kata lain, jika A, B elemen dari R, maka dibuat busur dari simpul A ke simpul B, di mana simpul A ini disebut simpul asal dan simpul B disebut dengan simpul tujuan. Nah, sebagai contoh, di sini ada R sama dengan A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, dan D, B. Merupakan relasi pada himpunan A sama dengan A, B, C, dan D. Relasi R dapat dinyatakan dengan graf berarah seperti pada gambar. Nah, seperti gambar ini ya. Kita perhatikan A berpasangan dengan A. Maka simpul asalnya di A dan simpul tujuannya juga di A. Jadi A kembali dengan A. Lalu A berpasangan dengan B, simpul asalnya di A dan simpul tujuannya di B. Ini lalu B dengan A, B berpasangan dengan A, simpul asalnya di B dan simpul tujuannya di A, dan seterusnya. Yang selanjutnya di sini ada sifat-sifat relasi biner. Nah, yang pertama yaitu refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A itu elemen dari R untuk setiap A elemen dari A. Nah, sebagai contoh, misalkan himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka yang pertama, relasi R itu sama dengan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Ini bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, A, di mana A, A yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Yang kedua, relasi R sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Ini tidak bersifat refleksif karena 3,3 itu tidak ada di himpunan R-nya. Ya, jadi 3,3 itu tidak ada di himpunan R.
Lalu yang kedua yaitu simetrik atau setangkup. Jadi, relasi R pada himpunan A disebut simetris jika A, B itu elemen dari R, maka B, A elemen dari R. Untuk setiap A, B elemen dari A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika A, B elemen dari R sedemikian sehingga B, A itu bukan elemen dari R. Sebagai contoh, misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, dan 4,4. Ini bersifat setangkup, karena jika A, B elemen dari R, maka B, A juga merupakan elemen dari R. Nah, di sini 1,2 dan 2,1 ini merupakan elemen dari R. Ya, lalu begitu juga 2,4 dan 4,2 ini juga merupakan elemen dari R. Lalu yang kedua, relasi R itu sama dengan 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Ini tidak setangkup karena 2,3 itu merupakan elemen dari R, tetapi 3,2 itu bukan merupakan elemen dari R. Ya. Yang ketiga, yaitu transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika A, B itu elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka A, C elemen dari R. Untuk setiap A, B, C elemen dari A. Sebagai contoh, misalkan A habis membagi B dan B habis membagi C. Maka terdapat bilangan positif M dan N sedemikian sehingga B sama dengan MA dan C sama dengan NB. Di sini C sama dengan NMA, sehingga A habis membagi C. Jadi, relasi habis membagi ini bersifat menghantar. Lalu di sini ada mengkombinasikan relasi. Nah, yang pertama, relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 iris R2, R1 gabung R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B. Nah, di sini ada contoh, misalkan himpunan A yang anggotanya A, B, dan C, lalu himpunan B yang anggotanya A, B, C, dan D. Nah, relasi R1-nya itu sama dengan A, B, B, C, C. Lalu relasi R2-nya itu sama dengan A, B, C, dan A, D. Nah, di sini kita dapat mencari R1 iris R2, maka sama dengan, mohon maaf, R1 iris R2 itu sama dengan A, A. Lalu R1 gabung R2 itu sama dengan A, B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Lalu R1 selisih R2 itu sama dengan B, B, C, C. Lalu R2 selisih R1 itu sama dengan A, B, A, C, dan A, D. Lalu R1 beda setangkup R2 itu sama dengan B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Nah, di sini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu fungsi. Yang pertama, yaitu definisi fungsi. Misalkan A dan B itu merupakan himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B,
kita dapat menuliskan seperti ini. Nah, dibaca F memetakan A ke B, yang artinya F memetakan A ke B. Nah, ini ya. Lalu A disebut daerah asal. A ini merupakan daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau kodomain ini dari F. Nah, nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Lalu kita menuliskan F A sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Nah, sebagai contoh, misalkan himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang anggotanya U, V, W. Nah, maka fungsinya itu sama dengan 1, U, 2, V, 3, W. Ini merupakan fungsi karena eh, setiap elemen di himpunan A itu berpasangan tepat satu pada elemen himpunan B. Nah, jika FA itu sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Nah, jika diperhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau proper subset dari B. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada fungsi F disebut satu-satu atau injektif jika tidak ada elemen uh, himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama atau untuk setiap A, B elemen A, jika A tidak sama dengan B, maka F A tidak sama dengan FB. Nah, jika digambarkan menggunakan ini seperti ini, jadi himpunan A itu semuanya berpasangan dengan himpunan B, setiap elemen himpunan B, ya. Lalu fungsi F dikatakan onto atau surjektif jika setiap anggota himpunan B adalah bayangan dari satu atau lebih anggota himpunan A. Nah, jika digambarkan akan seperti ini. Jadi elemen dari himpunan B itu semuanya berpasangan ya dengan himpunan A. Jadi range-nya itu semua berpasangan. Lalu fungsi F dikatakan bijektif jika F merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Nah, yang ini gambarnya. Jadi dia merupakan fungsi injektif dan juga merupakan fungsi surjektif. Nah, fungsi yang selanjutnya, fungsi F dikatakan into jika terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Nah, ini. Jadi ada elemen dari himpunan B yang tidak mempunyai pasangan di himpunan A. Ya. Yang selanjutnya, inverse fungsi. Jika F adalah fungsi berkoresponden satu-satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1, misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden satu ke satu sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikan, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikan jika ia bukan merupakan fungsi yang berkoresponden satu ke satu, karena fungsi balikannya tidak ada. Nah, sebagai contoh, di sini ada F sama dengan 1, U, 2, W, dan 3, V. Dari A sama dengan, mohon maaf, ini mohon maaf,
dari A sama dengan 1,2,3 ke B sama dengan U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu, maka balikan fungsi F seperti ini. Inverse sama dengan U1, W2, dan V3. Jadi balikan dari fungsinya ya. Inverse itu balikan. Jadi F adalah fungsi invertible. Nah, contoh yang kedua, di sini tentukan balikan fungsi fx sama dengan x min 1. Maka penyelesaiannya, fungsi fx sama dengan x min 1 adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu, jadi balikan fungsi tersebut ada. Ya. Nah, misalkan fx itu sama dengan y, sehingga y sama dengan x min 1. Maka x sama dengan y plus 1. Jadi, balikan fungsi, balikan fungsinya adalah inverse y sama dengan y plus 1. Yang selanjutnya, di sini ada komposisi fungsi. Misalkan, G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh ini. FOGA sama dengan FGA. Ya. Nah, di sini ada contoh, diberikan fungsi G sama dengan 1U, 2U, 3V, yang memetakan himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3 ke B sama dengan U, V, W. Dan fungsi F sama dengan U, Y, V, X, W, Z, yang memetakan B sama dengan U, V, W ke C sama dengan X, Y, Z. Jadi, fungsi komposisi dari A ke B adalah FOG sama dengan 1, Y, 2, Y, dan 3, X. Yang selanjutnya kita akan bahas fungsi khusus. Yang pertama di sini ada fungsi floor dan Cayley. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Nah, yang pertama fungsi floor dari X. Lambangnya seperti ini. Menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Yang kedua fungsi Cayley dari X. Lambangnya seperti ini, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Nah, dengan kata lain, fungsi floor membulatkan ke bawah, sedangkan fungsi Cayley membulatkan ke atas. Nah, di sini ada contoh fungsi floor dan Cayley. Ini untuk floor, ya, membulatkan ke bawah. Di sini ada 3,5, itu sama dengan 3, 0,5 itu sama dengan 0, 4,8 itu sama dengan 4, 0,5 minus 0,5 sama dengan minus 1, minus 3,5 itu sama dengan minus 4. Nah, untuk yang Cayley itu membulatkan ke atas. Nah, di sini ada 3,5 itu sama dengan 4, 0,5 sama dengan 1, 4,8 sama dengan 5, minus 0,5 sama dengan 0, minus 0, minus 3,5 sama dengan minus 3. Yang selanjutnya yang kedua ada fungsi modulo. Nah, misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R, dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari M. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, fungsi faktorial. Nah, faktorial dilambangkan dengan garis, tanda seru, N tanda seru, ini sama dengan, akan bernilai 1 jika N itu sama dengan 0. Lalu akan seperti ini, 1 kali 2 kali sampai dengan N kurang 1 kali N, jika N-nya sama,
jika n-nya lebih besar dari 0. Lalu yang keempat ada fungsi eksponensial atau pangkat ya, a pangkat n. Itu akan bernilai 1 jika n-nya sama dengan 0. Nah, akan seperti ini, a kali a kali a sampai dengan a-nya berjumlah n jika n-nya lebih besar dari 0. Yang selanjutnya yang kelima yaitu logaritmik. Nah, seperti ini, a pangkat minus n itu sama dengan 1 per a pangkat n. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.